Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karomadara Juanita dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Kali ini saya akan membahas artikel saya yang berjudul Analisis Penyebab Diare sebagai Waterborne Disease. Pada artikel ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Pada bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Pada latar belakang, air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Semua jenis makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Untuk kepentingan manusia, air tidak saja digunakan untuk minum, masak, dan cuci, tetapi juga untuk keperluan agrikultur, industri, transportasi, perikanan, dan pengembangan limbah cair domestik dan industri. Dalam bidang kesehatan, beberapa jenis penyakit melibatkan media air dalam proses penyebarannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebaran penyakit secara tidak langsung oleh air disebabkan kandungan bahan kimia terlarut dalam kadar air yang bersifat toksik bagi tubuh manusia. Adanya bahan-bahan dalam air disebabkan aktivitas industri, pertanian maupun limbah domestik rumah tangga yang dibuang dan mencemari air. Penularan penyakit melalui media air tersebut disebut waterborne disease. Waterborne disease adalah penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, di mana air yang diminum mengandung kuman patogen sehingga menyebabkan yang bersangkutan menjadi sakit. Termasuk dalam kategori ini adalah penyakit kolera, tipes, diare, disentri, dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penulisan ini adalah 1. Bagaimana penyebaran dan frekuensi kasus pada penyakit diare. Yang kedua, bagaimana mekanisme penularan pada penyakit diare. Yang ketiga, apa saja penyebab penyakit diare. Yang keempat, apa saja faktor resiko pada penyakit diare. Yang kelima, bagaimana upaya pengendalian pada penyakit diare. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengetahui persebaran dan frekuensi kasus pada penyakit diare, untuk mengetahui mekanisme penularan pada penyakit diare, untuk mengetahui penyebab diare, untuk mengetahui faktor resiko pada penyakit diare, dan yang terakhir untuk mengetahui upaya pengendalian pada penyakit diare. Masuk ke pembahasan. Salah satu kasus waterborne disease yang marak di Indonesia adalah diare. Diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Dan tinja atau feses yang keluar dapat berupa cairan encer atau sedikit berampas. Kadang juga bisa disertai darah atau lendir tergantung penyebabnya. Penyakit diare di Indonesia masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama. Bila dilihat per kelompok umur, diare tersebar di semua kelompok umur dengan insidensi tertinggi terdeteksi pada anak balita 1-4 tahun. Kejadian diare biasanya tinggi pada kelompok umur muda dan tua, rendah pada kelompok umur remaja dan produktif. Hasil penelitian tahun 2010 di Dhaka menemukan tidak ada hubungan signifikan antara diare dengan jenis kelamin. Tetapi penelitian lainnya menyatakan ada hubungan antara kejadian diare dan jenis kelamin. Perbedaan ini disebabkan oleh pengaruh perilaku dan pajanan. Perilaku mulai dari penanganan sarana air bersih sampai pada tahap konsumsi dan besarnya paparan bakteri patogen. Diare juga biasanya menyerang keluarga yang sanitasinya buruk, tidak memiliki persediaan air bersih, lingkungannya kotor, tidak memiliki jamban pribadi, tinggal di lingkungan padat penduduk dan di sekitaran sungai.
Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang turut mendukung upaya menjaga kesehatan individu. Beberapa faktor di lingkungan keluarga yang terkait dengan kejadian diare yaitu sumber, pengolahan, dan tempat penyimpanan air minum. Selain kualitas air, perilaku mencuci tangan setelah buang air besar merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan kejadian diare. Menurut teori, diare dapat ditularkan melalui air dan tinja dengan transmisi berupa makanan. Tinja yang sudah terinfeksi kemudian dibawa oleh vektor seperti lalat yang kemudian hinggap di makanan. Maka makanan tersebut dapat menyebabkan diare bagi individu baru. Begitu juga dengan melalui tangan. Faktor risiko diare antara lain jenis kelamin perempuan lebih berisiko daripada laki-laki karena perempuan lebih banyak terlibat dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari seperti memasak, penyediaan air bersih, air tercemar oleh tinja, kekurangan sarana kebersihan, pembuangan tinja yang tidak higienis, kebersihan perorangan dan lingkungan yang jelek, serta penyimpanan makanan yang tidak semestinya. Selain itu, pendidikan juga faktor resiko semakin tinggi pendidikan, maka pengetahuan akan meningkat. Beberapa faktor penyebab diare antara lain keadaan lingkungan, perilaku masyarakat, pelayanan masyarakat, gizi kependudukan, pendidikan yang meliputi pengetahuan, dan keadaan sosial ekonomi. Sementara itu, penyebab dari penyakit diare itu sendiri antara lain virus yaitu rotavirus, bakteri Escherichia coli, Shigella, dan parasit Entamoeba histolytica. Diare dapat terjadi karena higien sanitasi yang buruk, malnutrisi, lingkungan padat, dan sumber medis yang buruk. Strategi pengendalian penyakit diare yang dilaksanakan pemerintah yaitu melaksanakan tata laksana penderita diare yang standar di sarana kesehatan melalui 5 langkah tuntaskan diare atau yang biasa disebut dengan lintas diare. Meningkatkan tata laksana penderita diare di rumah tangga yang tepat dan benar. Meningkatkan SKD dan penanggulangan KLB diare, melaksanakan upaya kegiatan pencegahan yang efektif, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi. Pada bagian kesimpulan, diare merupakan salah satu penyakit waterborne disease. Penyakit diare di Indonesia masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama. Beberapa faktor penyebab diare antara lain keadaan lingkungan, perilaku masyarakat, pelayanan masyarakat, gizi, kependudukan, pendidikan yang meliputi pengetahuan, dan keadaan sosial ekonomi. Sementara itu, penyebab dari penyakit diare itu sendiri antara lain virus. Menurut teori, diare dapat ditularkan melalui air dan tinja dengan transmisi berupa makanan. Tinja yang sudah terinfeksi kemudian dibawa oleh vektor seperti lalat yang kemudian hinggap di makanan. Maka makanan tersebut dapat menyebabkan diare bagi individu baru. Begitu juga dengan melalui tangan. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan singkat saya dari artikel yang berjudul Analisis Penyebab Diare sebagai Waterborne Disease. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.